Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, kalau kita lihat meskipun Yamaha hanya bisa mendapatkan posisi ke-7, namun data statistik mengatakan Yamaha sudah berjarak tipis kecepatannya dengan Ducati saat ini. Wow, berhasilkah Yamaha? Dan tak cuma Yamaha, ternyata Honda, update terbarunya ini juga semakin agresif. Dan Marc Marquez yang anggap pembalap VR46 ini lebay. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Fabio Quartararo kehilangan setengah dari defisit 13,2 detiknya dari pemenang balapan Jorge Martin di lap pembuka Indonesia hari Minggu. Pembalap monster Yamaha itu kesulitan menghasilkan panas ban belakang, sehingga dia tertinggal 6,7 detik di belakang Martin setelah 4 putaran pembuka. Waktu yang hilang menurunkan pembalap Prancis itu dari posisi terbaik musim ini, posisi ke-6 ke posisi ke-13 meskipun 4 pembalap mengalami crash di depan. Namun, begitu mencapai kecepatan maksimal, Quartararo naik ke posisi terbaik musim ini dengan menyamai posisi ke-7. Hanya tertinggal 0,8 detik dari Martin pada 4 putaran terakhir. Tanpa kemunduran di awal, Quartararo merasa dia mungkin telah bisa menantang Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi untuk memperebutkan podium terakhir. Saya kehilangan posisi 7 dan 8 pada lap pertama. Karena sepanjang akhir pekan, kami menghabiskan lebih dari 4-5 lap untuk memanaskan ban medium belakang. Saya cepat, tetapi yang jelas masalahnya adalah memanaskan ban karena saat itu saya berada pada kecepatan yang sama dengan Bezzecchi kurang lebih. Namun, kami kehilangan 6 detik di lap pertama dan kemudian kami berada di posisi ke-13. Kami masih lebih lambat dari yang lain, tapi hari ini kami jauh lebih dekat dengan Morbidelli dan Bagnaia. Lebih dari sekedar posisi, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah seberapa cepat kita melaju. Setelah berjuang untuk menyalip di sprint, peralihan dari ban depan lunak ke keras untuk Grand Prix, berarti saya bisa mengerem sangat lambat dan melakukan beberapa kali menyalip, juga beberapa pembalap melakukan beberapa kesalahan kecil di depan. Hal itu membuat Quartararo mampu meraih bendera finish di posisi ke-7 dari 12 pembalap yang finish, menyamai finish terbaiknya musim ini untuk ketiga kalinya berturut-turut. Akan tetapi, bahkan dengan hilangnya kecepatan di awal, Quartararo jauh lebih dekat dengan kemenangannya dibanding dengan balapan Emilia-Romagna yang lebih dari 20,9 detik, dan San Marino adalah 17,6 detik. Kami memiliki kecepatan hari ini, tetapi kami masih kurang banyak hal untuk bisa bahagia, kata juara dunia 2021 itu. Seraya menambahkan, tetapi hari ini cukup bagus. Kami melakukan beberapa putaran yang bagus. Putaran terbaik Quartararo adalah 0,277 detik, lebih lambat dari yang tercepat dalam balapan, dan dilakukan oleh Enea Bastianini. Wow, Yamaha nih makin kenceng aja di sirkuit yang berkarakter seperti Indonesia. Apakah Yamaha akan lebih moncer di balapan-balapan Asia nanti? Sedangkan dari rekan senegaranya yang juga moncer, Johan Zarco memberi Honda 10 besar MotoGP pertamanya sejak Marc Marquez di Buriram tahun 2023 dengan posisi ke-9 di Mandalika pada hari Minggu. Meskipun Zarco diuntungkan oleh kecelakaan di depannya, itu adalah puncak akhir pekan yang kompetitif bagi pembalap Prancis itu yang lolos di posisi ke-7. Posisi terbaik musim ini dan finish di posisi ke-8 dalam sprint. Kemunduran akibat start yang buruk di Grand Prix dengan cepat berbalik ketika 4 pembalap bertabrakan di depannya di tikungan 3. Meskipun pembalap LCR itu tetap menyelesaikan putaran pertama di posisi ke-11, saya senang, kata Zarco. Kami kehilangan waktu di awal. Kami tahu itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Namun saya melihat Jack dan Vinales sudah banyak bertarung. Saya bisa saja mendekati mereka di tikungan 3. Tapi saya merasa harus sedikit berhati-hati apabila ketika mereka semua terjatuh. Saya berkata, oke, saya punya keuntungan ini. Dan saya mencoba untuk mengejar kelompok di depan saya. Zarco menyalip Vinales dan Fabio Quartararo pada putaran berikutnya. Tetapi tidak dapat mengungguli mereka dan ketiganya ditambah Brad Binder dari KTM yang berjuang hampir sepanjang balapan untuk memperebutkan posisi ke-6. Saya tidak bisa menyalip pembalap lain dengan sangat cepat. Maverick sedikit kesulitan di awal, begitu juga Brad Binder. Namun, itu sangat sulit karena kurangnya akselerasi saat keluar tikungan. Meskipun saya merasa bagus saat mengerem, saya tidak bisa menyalip. Terutama Brad yang sangat jago dengan mengerem. Fabio Quartararo tiba, dan dia bisa menyalip saya, menyalip Brad, dan juga melaju.
Ketika saya menyalip Brad Binder, saya mencatatkan waktu putaran yang baik, dengan harapan mungkin saya bisa mengejar Fabio Quartararo dan menyalip Brad Binder. Zarco berada di antara Quartararo dan Binder saat putaran terakhir dimulai, tetapi tidak dapat menahan pembalap Afrika Selatan itu. Saya mencoba mengendalikan Brad Binder dan menekan pada putaran terakhir untuk menahannya di belakang, tetapi dia menyerang saya. Saya mencoba menyerang lagi, tapi dia berhasil. Ditambah lagi, saya sudah senang dengan posisi saya. Jadi, saya menempati posisi 10 teratas ini. Itu adalah kesempatan yang bagus sejak hari Jumat. Sepertinya, Indonesia cocok untuk kami dan saya senang bahwa saya mengambil kesempatan pada hari Sabtu dan Minggu. Zarco mengatakan bahwa dia telah mendapatkan ucapan terima kasih dari banyak staf Jepang setelah balapan sprint. Memuji peningkatan pengeremannya sendiri ditambah dengan performa tambahan dari fairing Honda yang terbaru atas hasil yang dia peroleh. Namun, dia juga yakin sirkuit tersebut menunjukkan kekuatan mereka dan memperingatkan bahwa masalah akselerasi masih ada. Karena itu, dia penasaran untuk melihat bagaimana RC213V tampil di hadapan para petinggi HRC di Jepang akhir pekan ini. Sekarang mari kita lihat di Motegi, kata Zarco. Jelas saya memiliki motivasi dan kepercayaan diri serta lebih banyak kebahagiaan sekarang untuk mengendarai motor karena saya merasa baik dalam pengereman. Tetapi, juga mengetahui bahwa di Motegi ada pengereman dan akselerasi. Jadi kita lihat, sekarang apakah titik lemah akselerasi ini benar-benar merugikan kita di Motegi atau tidak. Di lintasan ini, jika Anda menganalisis tata letaknya, Anda akan menemui masalah akselerasi. Ini hanya di lintasan lurus utama. Sisanya cukup lancar. Dan mungkin itu sebabnya. Juga dengan fairing baru, saya mampu mengimbangi yang lain dan mencatatkan waktu putaran yang baik. Jadi, kita akan lihat apakah masalah akselerasi ini menghabiskan banyak waktu di Motegi. Tapi saya pikir, tata letak di sini membantu. Ditambah lagi ban yang berbeda. Ini bekerja baik untuk kami. Meskipun Motegi akan menjadi latihan yang bagus untuk kekuatan dan kelemahan mereka, Zarco mengkonfirmasi penampilan pada tata letak yang mengalir bisa menjadi pertanda positif untuk putaran setelah di Phillip Island. Sedangkan dari VR46 lagi-lagi nih memanas dengan Marc Marquez. Fabio Di Gia mengatakan pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez di MotoGP Grand Prix Indonesia sangat disayangkan karena kami bertarung terlalu keras dan merugikan balapan pembalap VR46 itu. Marquez dan Di Gia bertarung keras untuk memperebutkan posisi ke-7 pada paruh pertama Grand Prix di Mandalika 27 putaran, dengan yang terakhir akhirnya keluar sebagai pemenang. Di Gia, yang merupakan satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang lunak, kemudian mengalami kecelakaan di putaran ke-9 ketika dia kehilangan bagian depannya di GP23-nya. Meski pertarungan mereka merupakan salah satu bagian paling seru dari Grand Prix hari Minggu, Di Gia merasa hal ini terlalu membahayakan dirinya. Kami mendapatkan banyak info dan data dari teknisi, dan mulai kemarin, saat sprint, saya hanya bisa menggunakan ban belakang lunak karena keausan ban saya saat sprint tidak terlalu parah. Jadi kami berkata oke, kami bisa melakukannya. Mungkin jika kami sedikit lebih tenang saat menginjak gas dan juga jika kecepatannya tidak terlalu tinggi, maka saya rasa kami akan bisa menyelesaikan balapan. Tetapi, saya juga harus melakukan pemulihan di banyak tempat di awal karena pada saat itulah Anda paling banyak menggunakan ban lunak. Jadi kami berhasil. Sayang sekali kami kehilangan banyak waktu di awal dengan Marc Marquez karena saya jauh lebih cepat sebenarnya. Ya, kami berjuang terlalu keras untuk apa yang saya pikirkan. Begitu saya menyalip dengan pasti, saya cepat. Saya melakukan putaran cepat. Tetapi, kami masih belum benar-benar mengerti apa yang terjadi saat saya kehilangan kendali di tikungan 10. Itu merupakan pengereman yang kuat, tapi tidak luar biasa. Pokoknya, kami memang mengalami kecelakaan. Tetapi saya rasa kami harus optimis. Kami melaju kencang sepanjang akhir pekan dan dalam balapan kami tampil bagus. Jadi kami harus senang. Marquez menanggapi dengan mengatakan kepada media bahwa dia merasa Di Gia sedikit melebih-lebihkan selama pertarungan mereka dan mengatakan itu hanya sebagai balapan biasa. Wow, rame nih. Lagi-lagi Marc Marquez versus dari grup dari VR46. Apakah ini tandanya akan banyak pertarungan lagi di antara mereka di balapan-balapan berikutnya? Menurut Mimin sih, memang kemarin aksi itu yang paling seru. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.